Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. How are you today? I'm good. Oh, that's very good. Good. Okay, thanks. Okay, everyone. Today we're going to continue our lesson, and today we're still talking about lesson 19. Ya, kita masih membahas tentang materi 19, yaitu tentang the present future tense. Ya, kita masih membahas tentang present future tense. Hanya saja kita sebut saja sebagai ini part 2, ya, atau bagian 2, ya, karena dia materinya sangat panjang. Karena itu kita bagi menjadi 2. Sekarang adalah bagian 2-nya, gitu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita membahas pola kalimat present future tense beserta dengan fungsi-fungsinya, yang mana kalimat tersebut menggunakan kata kerja bantu will, ya, helping verbnya adalah will. Nah, dalam W-I-L-L. Nah, sedangkan di dalam present future tense, ya, itu ada banyak sekali helping verbs yang bisa digunakan. Nah, hanya saja basicnya itu ada 2. Yang pertama adalah helping verb will, dan yang kedua helping verb to be going to, ya. Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah kata kerja bantu to be going to. Ya, di minggu kemarin Pak Yusuf sempat menyebutkan shall, ya. Dan shall itu tidak masuk ke dalam basic present future. Memang dia digunakan dalam present future, tapi nanti kita pelajarinya di present models, namanya present model tense, gitu. Nah, jadi kalau di present future itu basicnya adalah will dan to be going to, gitu ya. To be going to. Nah, di sini kenapa ada to be-nya? Karena memang di sini wajib satu paket, to be going to, gitu ya. Nah, meskipun di sini ada to be going to, bukan berarti dia present continuous. Nah, ini jangan sampai salah ya. Di sini karena ada to be going to bukan berarti present continuous, tapi dia tetap termasuk ke dalam kata kerja bantu, ya, atau helping verb yang digunakan dalam kalimat present future. Nah, lalu to be going to kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia apa artinya? Sama dengan will, yaitu akan. Iya, jadi tidak artinya bukan sedang pergi. Ya kan, kalau present continuous kan sedang pergi artinya, ya, to be going, ya, atau sedang menuju, sedang berangkat. Nah, itu semuanya going. Nah, tapi di sini to be going to di sini artinya adalah akan, ya. Jadi jangan sampai mengartikannya pergi, berangkat, atau menuju, atau ke. Nah, ini artinya adalah akan. Nah, lalu sebenarnya di sini kita akan lihat patternnya dulu. Kalau Kak Givari, mendingan kita lihat fungsinya dulu. Apa bedanya sih kalimat present future yang menggunakan will dan menggunakan to be going to, ya. Sini kita langsung ke bagian bawah. I'm going to. Aku akan. Kau akan. Yuk. Hanya prediksi. Sebentar ya. Line. Diana akan membuat it. Line. Sedangkan kalimat present future yang menggunakan to be going to cenderung bermaksud untuk menyampaikan suatu hal yang sudah pasti benar-benar. Perbedaan utamanya terletak pada maksud dari kalimatnya. Oke, jadi apa sih bedanya present future tense yang menggunakan will dengan yang to be going to? Seperti yang Yusuf dan Mr. Muhammad sudah pelajari di minggu kemarin, bahwa fungsi dari kalimat present future adalah untuk menunjukkan kegiatan, ya, atau aktivitas yang akan berlangsung di masa yang akan datang, ya, atau prediksi yang akan berlangsung di masa yang akan datang, seperti itu, ya, atau ungkapan umum yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi semuanya selalu yang akan datang. Nah, lalu apa bedanya dengan menggunakan will dan to be going to? Kalau menggunakan will, kita berbicara masalah rencana atau prediksi yang belum tentu terjadi. Ya, prinsip hidup yang namanya dalam kehidupan nyata, suatu hal yang sifatnya rencana
harapan, prediksi, dugaan itu belum tentu terjadi. Nah, semua yang sifatnya belum terjadi, belum pasti terjadi, maka kita akan menggunakan will. Tapi ketika kita sudah yakin bahwa suatu hal itu pasti akan terjadi, jadi akan terjadi, tapi kita yakin kalau itu akan terjadi, pasti tidak akan meleset. Nah, maka kita akan menggunakan to be, going to. Jadi, kesimpulannya, kalau dia berupa rencana, ya, kita cukup menggunakan will, ya. Tapi kalau kita sudah yakin benar bahwa kejadian tersebut atau aktivitas tersebut akan dilakukan, akan terjadi, maka kita akan menggunakan to be, going to. Seperti itu ya. Kak Givari ulang lagi ya. Jadi, kapan kita menggunakan will? Menggunakan will pada saat kita ingin menyatakan rencana, harapan, prediksi atau dugaan terhadap suatu hal yang belum tentu terjadi. Gitu ya. Betul. Nah, kalau kita sudah yakin dengan suatu hal itu pasti akan terjadi atau suatu aktivitas itu pasti akan dilakukan, maka kita harus menggunakan to be, going to. Ya. Jadi di sini masalah probabilitas. Kalau menggunakan will itu mungkin di bawah 50% terjadinya. Tapi kalau menggunakan to be, going to di atas 80% pasti terjadi. Seperti itu ya. Jadi to be, going to kedudukannya lebih tinggi daripada will. Dia sudah pasti terjadi. Seperti itu. Itulah to be, going to ya. Jadi ada pesan tersirat yang kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Kalau kita menggunakan will, oh belum pasti nih karena dia menggunakan will. Tapi dia menggunakan to be, going to, oh berarti sudah pasti terjadi. Seperti itu. Nah, bagaimana sih kita bisa yakin suatu hal itu terjadi atau tidak? Nah, paling mendasar adalah dengan penginderaan, dengan melihat, mendengar, merasakan, atau sejauh pengetahuan kita. Seperti itu. Misalnya Yusuf berdiri di depan toilet. Nah, kalau Yusuf berdiri di depan toilet, itu kan artinya Yusuf mau masuk ke dalam toilet, kan? Nah, terus apakah kita bilang Yusuf akan masuk ke dalam toiletnya menggunakan will atau to be, going to? Kita menggunakan to be, going to. Karena secara penginderaan, Yusuf itu sudah berdiri di depan toilet. Jadi nggak mungkin dia tuh nggak ke toilet, gitu. Jadi kita harus menggunakan to be, going to. Perutnya nggak sakit. Iya, bisa aja jadi batal ya. Jadi batal. Loh, kenapa Yusuf gak jadi? Mulusnya hilang, Kak. Oh iya, betul. Ada kemungkinan seperti itu juga. Iya, betul sekali ya, kayak gitu. Nah, terus Mr. Muhaimin udah megang remote nih. Mau ngapain nih? Mau nonton TV kan? Udah pegang remote, otomatis dia mau nonton TV dong. Jadi Mr. Muhaimin akan nonton TV. Nah, akan nonton TV-nya pakai will atau to be, going to? Pakai to be, going to. Udah jelas-jelas Mr. Muhaimin lagi megang remote gitu kan. Batal karena mati lampu. Nah, ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi suatu hal yang secara penginderaan gitu ya, baik misalkan petir jeger. Oh, sepertinya akan turun hujan. Nah, pakai will atau to be, going to? To be, going to. Karena cara penginderaan barusan gue dengar ada suara petir gitu. Jadi kemungkinan akan turun hujannya tuh di atas 80% seperti itu. Jadi ketika kita sudah mengetahui atau meyakini suatu hal itu akan terjadi atau akan dilakukan, maka kita harus menggunakan to be, going to. Nah, sekarang kita lihat dua perbandingan kalimat yang sama. Yang satu menggunakan will dan yang satu menggunakan to be, going to. Diana will make a pizza. Yang pertama adalah Diana will make a pizza. Kalimat yang kedua, Diana akan membuat pizza. Kalimat yang kedua juga sama. Diana is going to make a pizza. Artinya sama. Diana akan membuat pizza. Nah, kalimatnya sama di sini. Nah, perbedaannya di mana? Ketika yang menggunakan will, balik lagi konsep tadi awal. Kalau will itu masih adalah berupa rencana, prediksi, dugaan gitu. Jadi artinya kita memberikan informasi, Yusuf, Pak Muhaimin, Diana mau bikin pizza loh.
Nah, Diana akan bikin pizza loh, itu baru rencana. Tapi kalau Diana is going to make a pizza, kita bisa bayangkan Diana sudah berdiri di dapur, bahan-bahannya udah siap di depannya, dia udah pakai celemek. Betul, dia sudah siap untuk membuat pizzanya pada saat itu juga, maka kita bilangnya tidak boleh will. Dilarang menggunakan will, tapi menggunakan is going to. Karena sudah jelas Diana sudah berdiri di dapur, bahan-bahannya sudah siap dan sudah siap untuk mengadon pizzanya. Nah, karena itu kita menggunakan is going to, ya, to be going to. Di sini to be-nya is karena subjeknya tunggal, yaitu Diana. Iya, Diana is going to make a pizza. Seperti itu. Dan secara grammar dua-duanya benar. Diana will dengan Diana is going to itu sama. Artinya Diana akan. Hanya saja bedanya yang satu masih rencana, yang satu sudah pasti. However, di sini hujan deras ya. Yusuf Mas Givari, di sini hujan deras. Wah. Deras. Nanti kalau tiba-tiba saya misalnya lepas terus saja. Iya, siap-siap. Ya mudah-mudahan tidak bermasalah sinyalnya ya, mudah-mudahan. Iya, amin. Oke, baik. Siap. Kalau Kak, kalau penggunaan adverb of frequency-nya sama ya? Kenapa? Iya. Adverb of frequency-nya bebas, betul. Mau yang menggunakan will, mau yang menggunakan to be, going to, itu bebas. Gitu ya. Yang pastinya ketika kita bilang itu sudah pasti, maka kita harus menggunakan to be going to, gitu ya. Nanti kita akan coba penalaran di mana kalimat-kalimat yang tidak boleh pakai will. Kalau kamu udah yakin itu terjadi, kamu jangan pakai will dong, pakai to be going to, seperti itu ya. Nanti Yusuf dan Mr. Muhammad akan aku kasih situasi ya, disuruh menebak apakah menggunakan will atau menggunakan to be going to. Nah, sini kita lihat contoh yang lainnya dulu di sini. Mr. Sofyan will take a bus. Kalimat keduanya, Mr. Sofyan is going to take a bus. Artinya sama. Mr. Sofyan atau Bapak Sofyan akan naik bis. Sama. Bedanya apa? Kalau Mr. Sofyan will take a bus, itu baru rencana aja. Bisa jadi Mas Sofyan masih di rumah, gitu ya, masih di rumah. Tapi kalau Mr. Sofyan is going to take a bus, kita bisa lihat bahwa Mr. Sofyan sudah berdiri di terminal bis, sudah menunggu bisnya di halte, gitu, sudah siap-siap untuk menunggu bis datang, gitu. Jadi sudah fix, sudah pasti bahwa Mr. Sofyan pasti akan naik bis, nggak mungkin naik kendaraan yang lain, seperti itu. Itu adalah perbedaan antara will dengan is going to. hanya rencana. Page 4. Bapak dapat one. You will like that movie. You will like that movie. You will like that movie. Kau akan menyukai film. Hanya prediksi. You are going to like that movie. You are going to like that movie. Sama ya. Kamu akan menyukai film itu. Coba bedanya menggunakan will, prediksi. Ya, prediksi saya sih kamu bakalan suka sama film itu. You will like that movie. Tapi kalau kita yakin, karena misalkan kita tahu kesukaan teman kita, you are going to like that movie. Pasti deh kamu bakalan suka sama film itu, gitu ya. Jadi seperti bukan prediksi lagi, tapi seperti sudah mencap, sudah percaya diri bahwa temannya pasti akan suka dengan film tersebut, gitu. Karena dia sangat tahu temannya seperti itu. Jadi ketika kita sudah tahu pasti, maka kita menggunakan you are going to. You are going to like that movie. Kita yakin bahwa yang bersangkutan benar-benar akan menyukai filmnya. Oke, kita yakin bahwa yang bersangkutan akan benar-benar menyukai filmnya. Aku akan membeli sebuah rumah yang baru. I will buy a new house. I will buy a new house. Dengan I'm going to buy a new house. Ya, saya akan membeli sebuah rumah yang baru. Yang pertama yang menggunakan will hanya rencana, angan-angan ya, harapan. Ya, semoga aku bisa beli rumah yang baru. Aku akan beli rumah yang baru. Mr. Muhaimin, aku akan beli rumah baru, tapi mungkin nanti 5 tahun lagi ya. Masih harapan. Belum tentu terjadi.
Tapi kalau I'm going to buy a new house, dia udah siapin duitnya, dia udah ngobrol sama yang punya rumah. Nah, itu namanya I'm going to buy a new house. Seperti itu ya. Sudah fix dia pasti akan beli, tidak diragukan lagi bahwa dia akan membeli rumah yang baru gitu ya. Jadi ketika jadi bisa diperhatikan nih kalau misalkan tiba-tiba nih Yusuf ngomong sama Mr. Muhaimin, I'm going to buy new car. Oh, Yusuf pakai to be going to, berarti Yusuf bakalan bener nih beli mobil baru gitu ya. Tapi kalau Yusuf menggunakan will, Mr. Muhaimin, I will buy new car. Oh, ini mah angan-angan, ini mah rencana gitu. Cita-cita saya akan beli mobil baru gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Yang bersangkutan akan benar-benar segera membeli rumah yang baru. The party will be fun. The party will be fun dengan the party is going to be fun. Iya, pestanya akan seru. Iya. Kalau yang menggunakan will hanya prediksi pestanya akan seru. Tapi kalau the party is going to be fun, pasti sudah bisa menjamin. Ya, dijamin deh pestanya bakal seru seperti itu. Pestanya akan berlangsung seru. Nah, karena itu kita menggunakan to be going to seperti itu ya. Oke. Nah, di sini masih sebatas kalimat-kalimat yang bisa pakai dua-duanya. Bisa will, bisa to be going to. Nah, sekarang kita ke patternnya ya. Sekarang kita ke pattern pembuatannya. Nah, sama. Kalau nominal masih tetap pakai be ya kan setelah. Iya, betul. Will be menjadi to be going to be. Ya, nah, ya, to be going to be. Kalau verbal tetap tidak pakai be. Iya, tetap verb one. Ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk nominal sentence atau kalimat nomina, maka positive patternnya adalah subject plus to be. Ya, to be itu am, are, is. Ya, tergantung subjeknya. Tambah going to be. Nah, ini udah sepaket ya. Going to be itu tidak boleh diganti, itu udah paketan. Going to be ditambah ana. Ditambah ana ya. Adjective, noun, adverb gitu ya. Jadi going to be-nya itu sepaket baru diikuti dengan kata benda, kata sifat atau kata-kata nama. Spasi to be ya kan? Going spasi to spasi be. Gitu. Nah, jadi to be-nya juga di spasi ya. Oke, jadi subject plus MRS ya, plus MRS plus going to be plus ana gitu. Kalau negatif ya tinggal tambahkan not setelah MRS. Jadi subject plus MRS plus not plus going to be plus ana. Kalau interrogatif is are. Ya, MRS plus subject plus going to be plus ana ya. Jadi posisi subjek dan MRS-nya ditukar. Iya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat contoh kalimatnya. We are going to be a college student. Kami akan menjadi mahasiswa. Iya, ini sudah pasti nih, udah fix. Kami akan menjadi seorang mahasiswa. We are going to be a college student. Jadi sudah fix saya akan menjadi seorang mahasiswa. Kalau will itu masih prediksi atau harapan atau cita-cita atau dugaan seperti itu ya. Kami akan menjadi mahasiswa. Oke. Selanjutnya adikku. Selanjutnya, the story is going to be scary from now. The story is going to be scary from now. The story is going to be scary from now. Oke, kata sifatnya scary. The story is going to be scary from now. Iya, cerita itu akan mulai jadi menakutkan dari sini ya, mulai dari adegan yang sekarang ini gitu ya, dari saat ini, from now gitu ya. Jadi dari tengah-tengah film the story ya, the story, maka to be-nya adalah is ya. The story is
going to be scary. Nah, kata sifatnya adalah scary, artinya seram atau menakutkan. Ya, betul sekali. Jadi ceritanya bagaimana, Mr. Bobby? Spellingnya scary. Oh, scary as C-A-R-Y ya, S-C-A-R-Y. Scary ya, S-C-A-R-Y. Ya, Saya scary. belum baca materi hari ini. Ya, Pak Mr. Muhammad. Jadi scary tulisannya adalah S-C-A-R-Y. Kalau tadi kalimat yang pertama a college student berarti noun ya, kata benda. Kalau sekarang scary berarti menggunakan kata sifat. I'm going to be so sad because my best friend will work in France. I'm going to be so sad because my friend will work in France. Oke. Pakai conjunction ya, Kak? Ya, ada because ya di sini. Oh, bukan. So-nya di sini bukan conjunction. So di sini adverb. Sangat atau begitu. So sad itu artinya sangat sedih atau Kayak begitu ini ya, sedih. Kak? Ya, karena seperti very ya. Very juga termasuk adverb. Nah, jadi I'm going to be so sad. Aku akan sangat sedih. Boleh tambah merasa, boleh. Bahasa Indonesia fleksibel kalau diterjemahkan biar lebih bagus. Saya akan merasa sangat sedih. Karena apa? Because my friend will work in France. Teman saya akan bekerja di Prancis. Ya, will work in France. Ya, akan bekerja di Prancis gitu. Kenapa bakalan sedih? Karena teman aku mau kerja di Prancis. Nah, kenapa menggunakan to be going to? Karena sedihnya pasti. Ya, orang temannya mau kerja di Prancis gitu kan. Karena itu kita menggunakan to be going to gitu ya. Nah, oke. Tapi kalimat kedua itu Iya, betul sekali. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bekerja di Prancis, akan bekerja di Prancis. Memang secara kelihatan di sini memang suatu hal yang pasti. Tapi bekerja di Prancis itu bisa jadi tidak terjadi, ya. Jadi suatu hal yang mungkin terjadinya itu di waktu yang lebih panjang, karena itu kita menggunakannya will. Ya, bahwa bisa jadi dia batal untuk pergi ke Prancis gitu. Berarti di sini menyatakan bahwa kerja di Prancisnya belum tentu. Tapi ada tapinya. Kalau teman tersebut benar-benar berangkat ke Prancis, sayanya benar-benar sedih gitu. Jadi urutannya seperti itu. Memang berangkat ke Prancisnya belum tentu, karena itu dia menggunakan will, ya, rencana. Tapi sedihnya pasti. Ya, jikalau si temannya itu benar-benar akan berangkat ke Perancis. Ya, jadi kalimatnya paralel. Jadi ketika di awal I'm going to be so sad, alasannya apa? Because my friend will work in France. Seperti itu, ya. Aku akan menjadi sangat sedih karena sahabatku akan bekerja di Prancis. 1. You are not going to be alone because your mother will come home soon. Oke, ini juga sama. You are not. Nah, ini negatif ya. You are not going to be alone because your mother will come home soon. Oh, di sini will be home soon. Will come home soon. Come home itu pulang ya artinya ya. Pulang ke rumah. Ya, soon itu sebentar lagi atau sesaat lagi atau segera. Jadi artinya you are not going to be alone. Kau tidak akan sendirian, ya. Kau tidak akan sendirian karena ibumu akan segera pulang, ya. Karena sebentar lagi, ya. Soon itu bisa artinya sebentar lagi, bisa juga segera, ya. Your mother will come home soon. Ibumu akan segera pulang. Nah, kemarin soon, nah ingat ya. Soon adalah ya, S-O-O-N ya, adverb of time ya, segera atau sebentar lagi, sesaat lagi, seperti itu ya. Oke, you are not going to be alone because your mother will be home soon. Nah, di sini sudah jelas anak itu tidak akan sendirian lagi karena ibunya pulang. Kalau ibunya pulang, anak tersebut jadi sendiri atau enggak? Ya enggak dong. Ini secara nalar aja kan yang nama kalau ibunya pulang, ya anaknya enggak jadi sendirian. Karena itu, khusus untuk kalimat yang anaknya tidak akan jadi sendirian, maka harus menggunakan to be
going to gitu ya. You are not going to be alone ya. Alone itu kata sifat ya, artinya sendiri atau sendirian. Kamu tidak akan. 1. Is it going to be cloudy? Is it going to be cloudy? Is it going to be cloudy? Ya. Apakah cuacanya? Nah, di sini kita bisa tambah cuaca ya. Apakah cuacanya akan mendung? Nah, is it going to be cloudy? Ya, apakah cuacanya akan mendung? Gitu. Cloud itu awan ya kak? Iya, cloud awan. Mendung bahasa Inggrisnya cloudy, tinggal tambah y belakangnya ya. C-L-O-U-D-Y. Iya, betul. Cloud itu awan. Kalau dia tambah y, berawan. Iya. Tambahkan ini jadi berawan alias mendung. Nah, sama sih sama bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia juga mendung kan berawan ya, tinggal tambahkan ber depannya. Kalau bahasa Inggris tinggal tambahkan y belakangnya. Cloudy. Apakah cuacanya akan mendung? Apakah cuacanya akan mendung? Yes, it is. Are they going to be happy? Are they going to be happy about the present? Are they going to be happy about the present? Apakah Are mereka akan Apakah akan mereka senang dengan hadiah ini, dengan hadiah tersebut, gitu ya? Are they? Nah, di sini dibalikan ya. Are they? They are going to be happy. Nah, berarti kata sifatnya adalah happy, gitu ya. Are they going to be happy about the present? Ya, present itu hadiahnya, betul gitu. Nah, di sini kita tidak bisa mengartikan ini sebagai tentang, karena kalau secara tata bahasa Indonesia itu salah ya. Jadi kita artikannya sebagai dengan. Nah, apakah mereka akan senang dengan hadiahnya? Seperti itu. Nggak boleh happy. Kata sifat, jadi kalau kata benda kemudian dibebankan kata sifat, kita tidak boleh menggunakan with, harus menggunakan about ya. Kalau with itu jatuhnya jadi kebersamaannya. Misalnya gini, I'm happy with you, aku senang bersamamu gitu, bukan senang dengan kamu gitu. Tapi kalau I'm happy about you ya, nah di situ maksudnya aku senang karena kamunya itu gitu loh, bukan karena bersama kamu, tapi senang karena kamu gitu ya, berkat kamu. I'm happy about you gitu. Nah, kalau di sini are they going to be happy about the present? Apakah mereka akan senang dengan hadiahnya, dengan hadiah yang kita berikan, maksudnya seperti itu ya. Nah, jadi menggunakan to be going to. Be, ada be-nya lagi karena setelahnya adalah kata benda atau kata sifat, seperti itu. Nah, oke. Sekarang Mr. Muhammad dan Yusuf bikin satu contoh kalimat aja, bebas, mau positif, negatif, atau interrogatif, dengan kata benda atau kata sifat. Nominal ya kak? Iya, harus nominal. Misalnya, I am going to be sad if I see you sad. If I give you, I see you sad. I see you sad. Saya melihat. Si melihat. If I see you sad, gitu ya. Oke, tidak perlu lagi pakai give lagi ya. Jadi langsung aja, I'm going to be sad if I see you sad. Memang tidak pakai give. Oh, tadi nggak pakai give ya? Oh, maaf. If I see you sad, gitu ya. If I see you sad. Oke, I'm sorry. Jadi artinya adalah saya akan sedih jika melihat kamu sedih. Iya, saya akan merasa sedih jikalau saya melihat kamu bersedih, seperti itu ya. I'm going to be sad if I see you sad. Oke, bagus sekali. Oh, so sweet banget ya. Jadi berempati ya. Berempati. I'm going to be sad if I see you sad. Oke. Mr. Muhaimin? Iya. Bagaimana tadi? Belum sih. Tinggal pilih kata sifatnya mau seperti apa. Sama seperti will, kita cuma sekarang untuk menggunakan to be going to. Akan artinya. Kalau tadi Yusuf, saya akan sedih kalau saya melihatmu bersedih. I'm going to be sad if I see you sad. If I see you sad.
Kalau if itu masuk di conjunction ya Kak? Betul, if itu masuk ke dalam conjunction. Kan saya akan merasa saya akan merasa senang bila saya akan merasa senang Jika saya dapat rezeki mendadak ya. jika saya jika saya misalnya diberi uang misalnya. Jika saya mendapat uang aja biar lebih sederhana ya. Saya akan senang jika saya dapat uang. Oke, jadi gimana kalimatnya? Ini kayaknya kemarin ada di soal latihan ada ya, dapat uang ya. Kamu tidak akan dapat uang karena kamu tidak punya kerjaan. Seperti itu ya. Ya, oke. Gimana Mr. Muhammad? Bagus sekali kalimatnya. Aku akan senang. I am going to be if I am going to be. Saya akan senang. I am going to be senang saya ya. Happy. Senang. Happy ya? Iya, happy. I am going to be happy jika saya mendapatkan If jika itu if I get money. Iya, if I get some money boleh ya. Kita kasih article some. Iya, if I get some money. Oke, betul sekali. Jadi artinya adalah saya akan merasa bahagia jika saya mendapatkan uang seperti itu ya. I'm going to be happy if I get some money seperti itu. Oke, ya. Oke, untuk yang kedua adalah verbal sentence ya, sama verbal sentence. Maka will-nya saja kita ganti dengan to be going to. Nah, berarti patternnya untuk kalimat positif subject plus MRS ya, plus MRS ditambah going to plus verb 1 plus object. Ya. Jadi subject plus MRS tidak berubah plus going to sekarang tidak ada be-nya ya. Sekarang going to aja karena setelahnya ada verb 1 kemudian baru ditambah object ya, kata kerja bentuk pertama. Kalau negatifnya ya sama ya, subject plus MRS tambah not ya, plus going to plus verb 1 plus object gitu ya. Oke, jadi tinggal tambahkan not. Nah, kalau interrogatif MRS plus subject plus going to plus verb 1 plus object, dan jangan lupa dengan question mark, tanda tanya ya. Jadi jangan pernah lupa untuk memberikan tanda tanya kalau dia kalimat tanya ya, question mark. Nah, jadi sama ya patternnya seperti itu. Hanya saja sekarang ada kata kerja verb 1-nya, ada kata kerja bentuk pertamanya setelah going to. Oke. Kita lihat contoh kalimatnya. Rule 8. Rule 9. They are going to have a lunch together. They are going to have lunch together. They are going to have a lunch together. Nah, di sini have lunch itu kata kerja satu paket ya, artinya makan siang. Nah, ini kata kerjanya. Jadi kalau kayak lunch, dinner sama breakfast itu pakai have ya Kak? Betul sekali, menggunakan have gitu. Kalau menggunakan it juga boleh, tapi kalau menggunakan it tidak boleh pakai kata sandang langsung eat lunch, eat breakfast, eat dinner gitu. Cuma yang paling umum kita tetap menggunakan have ya, have lunch,
ya, have dinner, have And breakfast gitu ya. Nah, kalau lunch kita menggunakan have a lunch gitu ya. Nah, di sini berarti they are going to have lunch together, artinya adalah mereka akan makan siang bersama. Mereka akan, tetap ada arti akan gitu ya, karena kalimat present future. Mereka akan makan siang bersama-sama. They are going to have lunch together. Seperti itu ya. Mereka. One. Tommy is going to watch the football match now. Tommy is going to watch the football match right now. Oh, di sini nggak ada right-nya, now aja. Tommy is going to watch the football match now. Match itu Watch itu menonton ya, menonton atau menyaksikan. Match itu artinya pertandingan. Nah, jadi football match, pertandingan sepak bola. Jadi Tommy akan nonton pertandingan sepak bola sekarang, gitu ya. Oke. One. His teacher is not going to give him a remedial test. His teacher his teacher His teacher is not going to give him a remedial test. is not going to give him a remedial test. memberikannya tes remedial. Iya, gurunya, his teacher, is not going to give, tidak akan memberikan him. Nah, berarti ada objek tak langsung di sini, give him. Nah, tidak akan memberikannya. Memberikan apa? A remedial test. Tes remedial, ya. Jadi gurunya tidak akan memberikannya tes remedial, ya, atau tes mengulang. Gurunya. One. Are you going to send that form? Are you going to send that form? Apakah kamu akan mengirimkan formulir tersebut? Formulir itu ya, di sini pakai that, ya, kata tunjuk benda that. Form itu formulir. Jadi, are you going to send? Nah, kata kerjanya adalah send, mengirimnya. Apakah kamu akan mengirim formulir itu? Ya, are you going to send that form? Apakah kamu akan mengirimkan formulir itu? One. When are we going to get the dessert? When are we going to get dessert? Kapan? When are we going to get dessert? Ya, kapan kita akan mendapatkan makanan penutupnya? Iya, kapan kita akan mendapatkan makanan penutupnya? Seperti itu. When are we going to get dessert? Nah, ini biasanya pertanyaan customer, ya, gitu kan. Dia lagi ngobrol sama waiternya, sama pelayannya. Waiter, when are we going to get our dessert, ya, bukan dessert. Kalau dessert gurun pasir ya. Dessert, ya. Dessert itu artinya makanan penutup. Ya, makanan penutup itu identik dengan yang manis-manis, ya, gitu ya. Jadi when are we going to get our dessert? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi misalnya nih, Yusuf bisa mau ini datang ke restoran, makanannya nggak datang gitu kan. Nanya, waiter, when are we going to get our food? Nah, atau waiter, when are we going to get our order? Nah, kapan kami akan mendapatkan pesanan kami? Kok nggak datang ya? Gitu ya. Gitu. Page 3. One. How is she going to take the ball out there? Apa? How is she going to take the ball out there? Okay. How is she going to take the ball up there? How is she going to take the ball up there? Up there itu di atas sana, ya. Up there itu udah sepaket ya. Ini namanya adverb phrase ya namanya. Jadi frasa, kata frasa. Jadi udah up there itu udah nggak bisa dipisah. Up there itu artinya di atas sana, ya. Nah, jadi keterangan tepatnya adalah di atas sana. Jadi apa artinya? How is she going to take the ball up there? Bagaimana dia akan mengambil bolanya di atas sana, gitu ya. Oh, bolanya kayaknya nyangkut di pohon ya.
How is she going to take the ball up there? Bagaimana caranya dia ngambil bola yang ada di atas itu, gitu ya? Bagaimana caranya dia akan mengambil bola yang ada di atas sana, seperti itu, ya? Oke. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, sekarang Yusuf dan Mr. Muhammad bikin satu contoh kalimat lagi dengan menggunakan present future tense dengan helping verb to be, going to. Oke, verb pakai verb ya Kak? Iya, pakai verb. Pakai verb one. Misalnya we are going to get mother cook. We are going to eat our mother cook. Oke, our mother's cook. Ya. Oke, Yes. our mother's. Oke, cook itu benar sekali memang cook masakan. Tapi kalau kita sebut sudah hasilnya, kita pakai ing belakangnya. Our mother's cooking. Ya, jadi artinya masakan yang dibuat oleh ibu saya, ibu kami. Ya, our mother's cooking, gitu ya. Kalau cook itu adalah aktivitas memasaknya. Jadi kalau profesi sebagai pemasak itu kita bilang cook. Misalkan Yusuf is a good cook. My mother is a good cook. Ibu saya adalah pemasak yang handal. Ibu saya adalah koki yang handal gitu maksudnya. Tapi kalau masakan ibu saya sangat lezat. My mother's cooking is delicious. Ya, jadi cooking itu artinya masakan. Oke. Yes. Coba bisa diulang lagi, bagus kalimatnya. We are going To eat our mother cooking. Iya, our mother's cooking. Betul sekali artinya. Kami akan makan masakan ibu kami. Iya, kami akan memakan masakan ibu kami. Udah pasti nih kami akan makan, udah siap soalnya. Udah duduk di atas meja, udah pegang sendok garpu, tinggal nunggu makanannya diantar ke meja. Oke ya, we are going to eat our mother's cooking. Oke, Mr. Muhaimin. Misalnya saya akan memberikanmu sebuah hadiah misalnya. Oke. I am going to memberikanmu, to give you sebuah hadiah berarti apa dia ya? Present tadi. Present. Iya, jadi present. betul sekali ya. Bisa diulang sekali lagi boleh, Mr. Muhaimin? I am going to give you a present. Oke, bagus sekali. Artinya adalah Saya akan memberikanmu sebuah hadiah. Oke, Mr. Muhaimin sudah pakai to be going to ya, jadi nggak boleh sampai nggak jadi. Iya. Oh, I'm going to give you present. Ini AKA alias janji ya. Nah, kan tadi balik lagi ke fungsi awal bahwa kalau to be going to adalah pasti dilakukan atau pasti terjadi. Maka kalau Mr. Muhaimin sudah mengasih statement dengan to be going to, harus mesti kudu dikerjakan. Iya, aku akan memberikanmu sebuah hadiah. Nggak jadi. Nah, itu nggak boleh menggunakan to be going to, tapi menggunakan will. Kalau memang masih rencana, kita pakai will. Tapi kalau sudah pasti bakalan ngasih, kita menggunakan to be going to. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke penalarannya nih. Nah, sekarang kita mulai dari Yusuf dulu deh, boleh. Sekarang kita tebak dulu, apakah dia menggunakan will atau menggunakan to be going to. Ya, seperti itu dulu. Nanti baru kita terjemahkan kalimatnya. Oke, kita masuk kepada kalimat atau situasi yang pertama. Seperti ini ya. Situasi yang ini adalah, di sini Robert mendapatkan
tawaran untuk bekerja di Korea. Nah, kemudian Robert bilang sama orang tuanya, aku akan bekerja di Korea. Nah, di sini Robert akannya kira-kira menggunakan will atau to be going to. Yang mana yang kalimat pertama atau kedua? Yang mana ya? Kan kalimat cuma satu. Aku akan bekerja di Korea. Itu kalimatnya. Tawaran kan? Iya, I will. Oh enggak, yang tadi situasi aja. Oh. Kalimat yang disampaikan oleh Robert kepada orang tuanya adalah, Ibu, Bapak, saya akan bekerja di Korea. Berarti pakai going to. Pakai going to, berarti sudah pasti jadi. Atau rencana. Iya. Nah, tadi ingat clue-nya adalah situasinya dia mendapatkan tawaran. Dia mendapatkan tawaran untuk bekerja di Korea. Okay. Apakah dia bisa pasti bekerja di Korea? Will. Iya, belum tentu. Kalau ternyata dia ditolak? Kalau tidak dapat izin. Iya, atau tidak dapat dari izin dari orang tuanya, betul. Jadi banyak faktor yang membuat dia belum pasti bekerja di Korea. Hanya saja dia meminta izin. Nah, jadi ketika meminta izin, suatu hal yang belum pasti. Ya, jadi ketika dia meminta izin kepada orang tuanya, saya akan bekerja di Korea, harus menggunakan will. Seperti itu. Gitu ya. I will work in Korea. In Korea. Ya, I will work in Korea. Seperti itu ya. Aku akan bekerja di Korea. I will work in Korea. Oke, bagus sekali. Ini semua I mean sekarang. Nah, kalau ini gampang nih ya, ini nggak terlalu susah nih. Samantha besok akan berulang tahun. Dan di ulang tahun besok, dia akan berusia 35 tahun. Kemudian Samantha memberitahukan teman-temannya bahwa besok saya akan berusia 25 tahun. Nah, kalimat besok saya akan berusia 25 tahun menggunakan will atau to be going to. Menggunakan going. To be going to atau will? Going. To be going to. Iya, to be going to. Ini mah udah pasti ya. Kan gak mungkin. Rencananya sih saya besok ke 35. Lah, usia bisa diatur ya. Iya. Ya, rencananya sih besok saya pengen langsung 60 tahun gitu. Nggak bisa ya. Usia itu suatu hal yang tidak bisa direncanakan ataupun diprediksi. Dia adalah suatu hal yang pasti. Iya dong. Besok saya akan berusia 35 tahun. Jadi bahasa Inggrisnya adalah tomorrow I'm going to be 25 years old. Iya, udah gampang ya. Iya, tomorrow I'm going to be 25. Boleh juga mentok sampai situ, nggak perlu pakai years old juga nggak apa-apa. Kalau udah keterangan seperti ini biasanya sudah jelas usia. Tomorrow I'm going to be 25. Besok saya akan berusia 25 tahun. Nah, itu bukan suatu hal yang tidak bisa diatur ya. Jadi pasti. Karena itu kita tidak boleh tomorrow I will be 25. Itu salah. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Tidak boleh menggunakan I will be 25. Tapi harus I'm going to be 25. Seperti itu. Oke, balik lagi ke Yusuf sekarang ya. Nah, di sini Antonio sedang berusaha untuk membuka kunci dari pintu yang terkunci. Kemudian dia bilang sama temannya, saya akan mencari kuncinya untuk membuka pintu ini. Kalimat saya akan membuka pintu ini untuk membuka pintu ini, maka saya akan mencari kunci untuk membuka pintu ini menggunakan will atau menggunakan to be going to. Apa ya? Coba nih bayangin, situasinya pintunya kekunci. Kita udah mau buka nih, tapi kita nggak ketemu kuncinya. Akhirnya Yusuf ngomong, saya akan mencari kunci untuk membuka pintu ini. Saya akan mencari kuncinya untuk membuka pintu ini. Kira-kira itu suatu hal yang pasti atau hanya rencana atau prediksi atau harapan saja?
Oh, going to. Iya, betul sekali. Hello, pintunya udah jelas-jelas kekunci. Kita butuh buka pintunya, terus kamu hanya rencana aja. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi harus going to ya. Harus pasti dong, ya kan? Iya, jadi I'm going to look for the key to open this door. Gitu ya. Jadi nggak boleh I will look for. Kayak kesana tuh kayak ini rencana doang kan. Nyari-nyarinya kapan? Besok-besok gitu kan. Kayak rencana gitu ya. Nah nggak boleh. Harus ketika dia udah tahu pintunya kekunci, dia akan buru-buru mencari kuncinya. Karena itu kita bilangnya I'm going to look for. Ya look for itu artinya mencari ya. I'm going to look for the key to open this door. Seperti itu ya. Oke, jadi nggak ada masalah ya seperti itu. Oke. Nah kemudian kalau ini juga nggak terlalu susah. Di sini yang selanjutnya Mr. Muhaimin ya. Ini yang terakhir. Susan bicara kepada orang tuanya bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi seorang dokter. Nah, kemudian Susan bilang, aku akan menjadi seorang dokter suatu hari nanti. Ah, di sini menggunakan will atau menggunakan to be going to. Seperti menggunakan will ya. Menggunakan will. Iya, betul sekali ya. Karena ini adalah harapan ya, rencana ya, seperti itu, cita-cita ya. Betul sekali. Jadi bahasa Inggrisnya gimana? Saya akan menjadi seorang dokter suatu hari nanti. I will. I will be. I will be. I will be a doctor. Someday. Iya, someday ya, suatu hari nanti. Someday. Someday ya, SOMEDAY, someday. Oke, bagus sekali. I will be a doctor someday. Tidak boleh menggunakan I'm going to be a doctor someday. Ini agak gak nyambung ya. Yang satu awalnya menggunakan pasti, I'm going to be. Belakangnya someday, suatu hari nanti. Gitu. Jadi sebenarnya ini yakin atau nggak yakin sih, pasti atau nggak pasti gitu. Jadi kalimat bahasa Inggris harus paralel. Ketika kita bicaranya someday, suatu hari nanti, rencana, cita-cita, harapan, maka kita menggunakannya will. I will be doctor someday. Bukan I'm going to be a doctor someday. Seperti itu ya. Oke, sudah bisa ya membedakan kapan menggunakan will, kapan menggunakan to be going to. Seperti itu ya. Suatu hal yang pasti dengan suatu hal yang masih rencana, harapan, atau prediksi. Seperti itu. Oke, nah sekarang silakan Mr. Muhaimin dan Yusuf bikin kalimat positif, negatif, dan interrogatif masing-masing satu. Pakai apa enggak? Boleh pakai nominal, boleh pakai verbal. Karena patternnya sudah semuanya tadi. Suatu hal yang pasti, yang to be going to. Harus pakai to be going to or will? To be going to aja. Nah berarti nih besok-besok nih, kalau tiba-tiba Mr. Muhaimin sama Yusuf dengar suara petir, wah kayaknya akan turun hujan, pakai will atau to be going to? To be going? Iya, jadi it's going to be rain. Ya, atau it's going to rain, nggak pakai be ya. Rain itu artinya rain itu adalah kata kerja ya. It's going to rain. Ya, it's going to rain. Bukan it will rain. Ya. Misalnya I am going to buy Desktop window. permen apa bahasa Inggrisnya kayak Candy. Buy you some candies. Yeah, some candies. Okay, thank you. Okay, I'm going to buy you some candies. Artinya,
Now, ada now di belakangnya kan? Boleh. Sekarang. Ya. Sekarang saya akan membelikanmu beberapa buah permen. Ya, wow. Thank you so much. Oke. Oke, Yusuf positifnya sudah ya, tinggal negatif dan interrogatif. Ayo Mr. Muhaimin. Jangan pakai I lagi ya Mr. Muhaimin. Ya, kalau dari segi kalimat yang langsung kepikiran pertama adalah I. Subject I. Iya, subject I. Ini tadi ada his teacher, ada my mother, your mother, ada my friend. Ya, akan dia akan sulit Pablo saja membuat akan ungkapan tuh. membuat ungkapan. Coba yang diambil aja dari kehidupan sehari-hari yang nyata seperti itu. Akan coba dibantu kalimat Boleh? kalimatnya. Oke, bahasa Indonesianya ya. Indonesianya. Iya. Oke, misalnya teman kami akan datang ke museum itu besok. Iya, ini pasti ini. Teman kami akan datang ke museum itu besok. Teman kami berarti teman-temannya itu jamak ya? Iya, boleh. Temannya boleh jamak. My friends. Teman kami bukan saya. Our friends. Ya. Are going to ke museum. Datang ya? Datang berarti verbal. Berarti our friends going to akan datang apa bahasa Inggris datang? Come. Iya, come. Our friends going To be-nya apa tadi? To be-nya ketinggalan tuh, MRS-nya. Our friends are going to come ke museum itu. To come to berarti ada. Iya, ada tuh lagi itu. Ada tuh lagi ya? Iya. Berarti our friends going to come to museum. Museum itu museum. Museum now. Museum itu, pakai kata tunjuk itu. To the museum. To the museum. Oke, itu kata sandang ya. Boleh pakai kata sandang, boleh pakai kata tunjuk. That juga bisa ya. To that museum besok. Tomorrow. Oke, tomorrow. Lengkapnya our friends are going to come to that museum tomorrow. Oke, betul sekali. Lumayan ya. Ya, bahasa saya merangkainya. Oke, tidak ada masalah ya. Our friends are going to come to that museum tomorrow. Oke, bagus sekali. Our friends are going to come to that museum tomorrow. Oke, coba. Oke, silakan Yusuf. Sorry, we are not going
visit you tomorrow because we are have some works. Because we have, tidak pakai Oh, because we have some works. Oke, because we have some works. Oke. Apa artinya? Mohon maaf, kami tidak bisa mengunjungimu besok karena kami punya banyak pekerjaan. Oke, betul sekali. Sorry, we are not going to visit you tomorrow because we have some works. Gitu ya. Atau because we have a lot of work. Misalnya kalau mau lebay gitu ya. Soalnya kita punya Kalau banyak. have ini berarti nominal ya kak bentuknya ya. Kenapa? Jadi tidak boleh pakai are. Oh enggak, have itu justru verbal. Oh Iya, verbal. we have. Iya kan have Tidak kata boleh pakai kerja. are. Jadi tidak boleh pakai to be. Jadi we have a lot of works. Gitu ya. Kita punya ada banyak kerjaan gitu. Jadi maaf banget ya, besok kita nggak bisa mengunjungimu. Ya, so sorry ya, sorry. We are not going to visit you. Nah ini sering banget sih Kak. Kalau Kak Givari sering nonton film-film barat tuh, biasanya sering ngomong kayak gini nih. We are not going to visit you. We are not going to come to your place. We are not going to see you gitu misalnya. Because we are busy. Karena kami sibuk gitu ya, kayak gitu. We have a lot of works gitu ya. We have a lot of homeworks. We have a lot of assignments ya, assignments itu tugas ya, assignment. Kita ada banyak tugas. Oke, itu kalimat negatif, bagus sekali Yusuf. We are not going to visit you. Itu kalimat negatifnya di situ. Berarti Yusuf tinggal interrogatif. Mr. Muhaimin, negatifnya seperti apa? Belum. Silakan Yusuf kalau meneruskan interrogatif. Kena hampir maghrib. Oke, silakan. Coba satu lagi ya. Are you going to give me memberikan saya makananmu? Itu berarti your food ya? Iya, kan? Betul sekali. Oh minta makanan. Betul. Bagus ya. Oke, boleh diulang ya, so. Are you going to give your food? Oke, are you going to give me your food? Oke, ya. Apakah kamu akan memberikanku makananmu? Tolong, saya lapar. Iya. I'm really hungry. Please give me some. Kumohon berikan aku sedikit gitu ya. Okay. Thank you so much, Yusuf. Okay, excellent job ya. Excellent sentences. Kalimat-kalimat yang sangat bagus sekali. Okay, see you again next week then. Untuk Yusuf ya. Okay, you're welcome. Okay, silakan Yusuf. Stay healthy, guys. You too. Bye-bye. Bye-bye. Baik, Mr. Muhaimin, untuk kalimat negatif dan interrogatif. Artinya dia tidak akan minum kopi yang pahit. Oke, betul. Boleh. Dia tidak akan minum kopi yang pahit ya, ini pasti. Jadi gimana kalimatnya? She is going to drink. She is not, ada notnya. Not ya. Yeah. She is not going to drink the kopi yang pahit. Itu apa lupa. Ya, pahit, bitter. Bitter coffee. Betul. She is not going to drink the bitter coffee. Iya, betul sekali. She is not going to drink the bitter coffee. Betul sekali. Dia tidak akan minum kopi yang pahit. Bagus sekali. Oke. Ya. Nggak suka ya. Oke. Sekarang yang interrogatif sekarang. Sekarang yang interrogatif. Are we, misalnya,
apakah 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 kita akan apakah kita akan pergi ke toko yang Boleh, apakah kita akan pergi ke toko tersebut misalnya atau toko itu? Are we going to apakah kita akan pergi? Are we going to go ke toko itu? Berarti ada Iya, ada tuh lagi, betul sekali. Soal ada kata ke di situ. Are we going to go to the store? Iya, are we going to go to the store? Gitu ya. Are we going to go to the store? Nah, betul sekali. Kebetulan banget nih Mr. Muhaimin, sayang Yusuf sudah keluar ya. Untuk kata kerja go, ketika going to bertemu dengan go yang kedua boleh langsung dibuang Mr. Muhaimin. Jadi ketika kita bilang are we going to the store? Nah, itu menanyakan apakah kita akan pergi ke toko itu, seperti itu. Jadi kan udah going to go lagi, udah kata kerja going bertemu go lagi, sepertinya seperti tidak efisien ya kalimatnya. Tapi memang benar harus seperti itu. Are we going to go to the store? Tapi kalau dalam komunikasi kan kita harus cepat ya, kalau kalimat efektif. Jadi jangan terlalu panjang, karena itu kita go-nya bisa kita buang. Jadi are we going to go? Are we going to the shop atau the store? Bisa juga seperti itu ya. Jadi kata kerja go-nya tidak perlu dipakai lagi gitu. Jadi dua-duanya benar. Ya, kalimat yang pertama tadi are we going to go to the store? Itu benar. Kalimat yang kedua are we going to the store? Itu juga benar. Dan artinya sama, yaitu apakah kita akan pergi ke toko itu. Seperti itu. Okay, Mr. Muhaimin, I think that's all for today's lesson. Is there any questions so far? Ada pertanyaan sampai sini? Apa ya? Sepertinya belum ya. Yang penting memang kalau yang going to ini kan patternnya agak sedikit lebih panjang ya dibandingkan dengan will. Kalau will kemarin sangat-sangat sederhana ya, enak sekali. Will itu sederhana sekali. Tapi memang sayangnya dalam kondisi tertentu atau dalam konteks kalimat tertentu kita harus menggunakan to be going to gitu, karena menyatakan suatu hal yang sudah pasti seperti itu. Betul. Oke. Ada lagi yang belum bisa dipahami? Sudah ya? Sudah bisa dipahami. Oke, baik. Kalau begitu kita akan bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya ya, Mr. Muhaimin. Untuk latihan-latihannya oh ya, betul. Kemarin luar biasa, Mr. Muhaimin, luar biasa kemarin, perfect score ya, benar semuanya. Ini, jadi memang sebenarnya kemarin aku mendengarkan juga voice-nya Mr. Muhaimin gitu ya. Memang sebenarnya betul sekali ketika kita mengerjakan soal seperti itu. Ini kan soal structure ya, soal grammar. Jadi kita lebih ke yang penting teliti dan melihat kata yang diperlukan di kalimat tersebut gitu ya. Karena seperti kemarin Mr. Muhaimin dibilang di nomor 1 itu sudah ada are. Ya, kalau sudah ada are, oke, berarti di sini kata kerjanya pasti harus kata kerja progresif, harus present continuous gitu ya. Nggak mungkin lagi harus ada kata kerja berakhiran ing setelah to be itu gitu ya. Oke, jadi kita otomatis akan langsung milih yang ada ing-nya seperti itu. Nah, begitu juga dengan nomor 2, ketika subjeknya tunggal maka menggunakan s. Nomor 3 menggunakan do karena subjeknya jamak ya. Kalau nomor 4 sama nomor 5 sepertinya Mr. Muhaimin dan Yusuf tidak ada perbedaan. Karena sudah paham ya, present future tense dengan menggunakan will tidak terlalu susah ya. Iya, betul. Going to belum.
Betul. Iya, iya. Benar, Iya, mungkin. iya. Ya. Betul, yang penting Terima kasih. sering latihan dan lebih teliti, betul ya. Akan jadi ini juga. Baik, nanti kita akan lanjut lagi ke soal-soal latihan selanjutnya ya. Gitu. Ya, 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 ya. Terima kasih. Okay, thank you so much Mr. Mohaimin. Thank you so much. You're welcome. And see you Next week. Okay, insyaallah. Amin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.